Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Saat ini firman yang akan kita dengar yaitu tertulis pada Matius 24 ayat 14 yang berbunyi demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu sekalian, judul firman yang barusan saya baca adalah khotbah tentang akhir zaman. Kalau berbicara tentang akhir zaman, dari dahulu kala banyak sekali orang yang bertanya, kapankah akhir zaman itu akan terjadi? Malah banyak sekali orang-orang mencoba meramalkan bahwa akhir zaman itu akan terjadi pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Dan malah beberapa belas tahun yang lalu, saya pernah membaca di suatu negara tertentu, ada suatu kelompok sekte yang meramalkan akan terjadi akhir zaman pada tahun ini, bulan ini, hari ini, jam sekian. Sehingga mereka sepakat semua bunuh diri, supaya mereka tidak merasakan penderitaan sebelum terjadinya akhir zaman tersebut. Bapak Ibu sekalian, mereka membunuh diri, ternyata akhir zaman sampai sekarang pun tidak terjadi. Demikian banyak juga di tempat-tempat lain. Juga pernah saya dengar di negara kita sendiri pernah terjadi suatu kelompok yang meramalkan akan terjadi akhir zaman pada tahun ini, bulan ini, hari ini dan waktunya mereka tentukan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan tentang akhir zaman ini ternyata bukan hanya manusia yang bertanya-tanya. Tetapi manusia sekarang, bukan hanya manusia sekarang yang bertanya-tanya, tetapi juga murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus sedang duduk di atas bukit Zaitun, murid-muridnya datang. Itu tertulis pada Matius 24 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saat itu pun Tuhan Yesus telah memperingati murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ternyata pada zaman sekarang, sesudah ribuan tahun, orang masih banyak yang menyesatkan dengan ramalan tentang bahwa akan terjadi akhir zaman pada tahun ini, bulan ini, dan waktu dan segala macam yang mereka ramalkan. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapat penglihatan akhir zaman akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu kita dengar, Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada Matius 24 ayat 36, demikian bunyinya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan malaikat-malaikat pun tidak tahu, hanya anak pun Tuhan Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa di surga. Dari sini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pegangan kita, bahwa kita jangan percaya kepada kata-kata orang, ramalan orang tentang akhir zaman, dan malah sebenarnya kita jangan percaya ramalan tentang apapun, karena kita punya firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Apa yang kita lihat di firman Tuhan tidak tertulis, tidak perlu kita percaya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan waspadalah. Tetapi juga Tuhan memperingatkan di sini. Kalau kita baca di ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi jangan kita mau terpengaruh karena sudah ada perang, wah ini akhir zaman. Tidak. Tuhan mengatakan jangan berawas-awaslah, jangan khawatir. Tuhan mengatakan sendiri ke sini, jangan khawatir, itu belum kesudahannya. Karena Tuhan mengatakan jangan kamu gelisah. Yang penting Tuhan mengatakan kita hati-hati karena akan banyak nanti yang menyesatkan kita. Jawab Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada Matius 24 ayat 4 demikian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, penyesatan-penyesatan yang terjadi adalah ramalan-ramalan yang membuat hati manusia goyang dan juga membuat orang tersesat. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus berdoa meminta kepada Tuhan Yesus kekuatan dengan Roh Kudus supaya kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dan mari kita baca firman Tuhan supaya kita tahu apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga di dalam penciptaan dan juga pada akhir zaman yang akan datang. Karena Tuhan mengatakan di sini dikatakan di ayat 13 pada Matius 24 tersebut. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi yang penting buat kita sekarang bertahan. Apa yang maksudnya bertahan? Bertahan percaya kepada firman Tuhan bahwa akhir zaman itu yang tahu hanya Bapa di surga. Jangan kita terpengaruh dengan kata si anu, katanya si anu, atau ramalan si anu. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang kami pesankan, kita tidak percaya kepada ramalan tentang kapan akhir zaman. Malah tidak percaya ramalan apapun. Karena Tuhan dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dengan kekuatannya. Kapan Tuhan kehendaki segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Begitupun dalam hidup kita. Jangan percaya kita kepada dukun, jangan percaya kita kepada ahli ramal, jangan percaya kita kepada siapapun. Kita hanya berdoa, Tuhan akan memberikan tanda-tanda dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di mana Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami mohon Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar kami tetap Tuhan tabah Tuhan. Agar kami Tuhan tekun. Agar kami Tuhan tidak terpengaruh oleh ramalan-ramalan apapun di dalam kehidupan kami. Berikan kami kuat Tuhan kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar iman kami semakin bertumbuh dan berkembang untuk percaya kepadamu. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, hari ini kami akan mengerjakan pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan dan berkati semua Tuhan. Untuk menjadi puji dan hormat dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Jawab Elohim dan Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah doa kami ini. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan seluruh aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.